minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi masyaallah. Alhamdulillah ala ni'matillah wa inna lillah ala musibatin minallah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dah. Tak terasa, maka itulah ungkapan kehidupan di muka bumi ini. Tak terasa menjalankan ibadah puasa, maka itulah ungkapan kita yang menjalankan puasa dengan penuh keimanan. Hari demi hari telah kita lalui di bulan suci Ramadan. Apakah hari demi hari yang telah kita lalui di bulan suci Ramadan itu dapat menggores cinta kebaikan di dalam hati kita? Maka jangan sampai hari demi hari yang telah kita lalui di bulan suci Ramadan tanpa ada goresan kebaikan di dalam hati kita. Harapannya Ramadan pergi meninggalkan kita, kita menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan Allah wajibkan kita berpuasa la'allakum tattakun, kata Allah, supaya kita itu bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita rusak puasa kita semua gara-gara hawa nafsu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-zu'i wal atash." Betapa banyak, kata Nabi, orang yang berpuasa akan tetapi ia tak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus yang ia tahan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam artian seseorang itu tak mendapatkan pahala di sisinya Allah Subhanahu wa taala karena ia melakukan perkara yang dapat menghapuskan pahala puasa di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'a tuhbitus shaum. Ada 5 perkara wahai saudaraku yang dapat menghapuskan pahala puasa. Yang pertama ialah al-kadzibu, berbohong. Yang kedua ialah wal ghibatu, menggibah. Yang ketiga ialah wan namimatu, mengadu domba. Yang keempat ialah wal yaminu wal ghamusu, bersumpah palsu. Yang kelima ialah wan nazaru bisyahwati. Kita bahas satu persatu wahai saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah al-kadzibu, berbohong. Dalam artian seseorang itu menyampaikan akan tetapi yang disampaikannya tak sesuai dengan realita yang terjadi. Mengenai berbohong pada bulan puasa atau ketika kita berpuasa, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man lam yada qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatin fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa, kata Nabi, yang belum meninggalkan perkata bohong malah ia mengamalkannya, maka Allah tak butuh dari rasa lapar dan rasa haus yang ia tahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam artian jikalau kita semua ingin berbohong, maka berbohonglah dalam 3 perkara yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yahillul kadhibu illa fi salasin, kata Nabi, tidak boleh berbohong kecuali berbohong dalam 3 perkara, kata Nabi. Yuhaddisur rajulu imra'atahu liyurdiyaha, seorang suami yang berbohong kepada istrinya agar istrinya ridho. Yang kedua ialah wal kadhibu fil harbi, berbohong pada peperangan. Yang ketiga ialah wal kadhibu liyusliha bainan nasi, berbohong untuk mendamaikan saudara kita yang bertengkar. Dalam artian yang perlu kita pahami adalah yuhadditsur rajulu imra'atahu liyurdiyaha, seorang suami yang berbohong kepada istrinya. Jikalau seorang istri itu memasak akan tetapi masakannya kurang enak, jikalau istri itu bertanya kepada sang suami apakah masakannya enak, maka sang suami boleh menjawab akan 2 hal. Boleh sang suami itu menjawab jujur dan boleh sang suami itu menjawab dengan kebohongan. Jikalau seorang suami itu berbohong, maka itu tak apa-apa, dan jikalau ia jujur maka kuat kemungkinan akan menyakitkan hati seorang istri. Jikalau ia berbohong agar apa? Agar istrinya ridho. Agar apa? Agar istrinya memasak lebih semangat lagi. Agar apa? Agar tidak ada perselisihan di bulan yang suci ini. Yang kedua ialah wal ghibatu, menggibah.
Dalam artian seseorang itu menyebutkan keburukan saudaranya di belakangnya, jikalau yang kita sebutkan itu tak sesuai dengan realita, maka itu disebut dengan fitnah. Berkaitan dengan menggunjing atau menggibah, berkaitan dengan menggunjing atau menggibah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitatan fakarihtumuhu. Apakah kalian mau memakan bangkai saudara kalian yang telah mati? Mungkin itu akan merasakan jijik di dalam hati kalian semua. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga ialah wan namimatu, mengadu domba. Ketikalah Ramadan datang dalam kehidupan kita, maka Ramadan adalah bulan kedamaian. Jikalau kita mengadu domba satu sama lain agar seseorang itu bertikai, maka rusaklah pahala puasa kita di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga orang-orang yang pengadu domba. Yang keempat ialah wal yaminu wal ghamusu, bersumpah palsu. Ada seseorang itu bersumpah kemudian ia berbohong, akan tetapi ada yang lebih parah. Ada seseorang itu yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah, kemudian ia berbohong. Maka apa kata Allah di dalam Al-Quran? Innalladzina yashtaruna bi ahdillahi aymanihim thamanan qalila. Dan sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka thamanan qalila, dengan harga yang murah. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim, maka mereka tak mendapat bagian di hari kiamat. Allah tak memperhatikan mereka dan Allah tak menyapa mereka pada hari kiamat, dan Allah tak mensucikan mereka. Walahum azabun alim, kata Allah, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Quran surah Ali Imran ayat 77. Yang kelima ataupun yang terakhir ialah wan nazaru bisyahwati, melihat lawan jenis dengan syahwat. Berkaitanlah dengan melihat, maka pandangan ini adalah sesuatu yang dapat menimbulkan keinginan yang baik ataupun keinginan yang buruk. Maka marilah kita semua jaga pandangan kita bersama. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nazaru sahmun min sihami iblis masmumatun, faman tarakaha min khaufillahi asabahu jalla wa azza imanan yajidu halawatahu fi qalbih, kata Nabi. Pandangan itu adalah panah beracun dari berbagai panah-panahnya iblis. Faman tarakaha min khaufillahi asabahu jalla wa azza imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Dan barang siapa yang menjaga pandangannya tersebut, maka Allah akan beri balasannya iman yang terasa manis baginya. Hadis riwayat Hakim. Maka berkaitan dengan melihat, ada yang namanya terlihat dan ada namanya sengaja melihat. Maka berkaitan dengan ini, an-nazarul ula laka wa nazarul tsani alaika. Pandangan pertama itu adalah nikmat bagi kita, dan pandangan yang kedua ataupun sengaja melihat itu adalah laknat bagi kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa setelah kepergian Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-haqqu ya'ti minallahi azza wa jalla wal khata' ya'ti min jahili afwan minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.